Santosa adalah Makkatul Mukarramah, negeri yang paling utama di muka bumi ini secara mutlak. Khususan waktu hululi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Makkah. Ya. Fiha wa walidin wa walad, ya. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Siapa yang dimaksud dengan bapak dan anaknya? Yang dimaksudkan di sini adalah Adam wa dzurriyyatuh, yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Ya, wa walid, ya. Walid artinya orang tua, ya. Wa ma walad dan juga dzurriyyahnya, ya. Itu demi Adam dan juga keturunannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang ke-4 sampai 7 kata Syekh Sa'di rahimahullah, wal muqsam alaihi qawluhu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, ya, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, ya. Kabad. Kabad itu artinya susah payah. Tapi bukan berarti ketika Allah menciptakan manusia itu dalam kesulitan, kemudian dalam letih dan sebagainya, bukan itu, Mas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perkara bagi Allah itu semuanya mudah. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka jadilah akan menjadi sesuatu yang Allah inginkan. Jadi penafsiran daripada laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan, ya, telah menciptakan manusia dalam, ya, berada dalam susah payah. Yuhtamal annal murad bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihu minasy syada'id fid dunya wa fil barzakh wa yaumi yaqumul ashhad. Yang dimaksudkan susah payah di sini bukan kembali kepada Allah, tetapi ketika Allah ciptakan manusia, itu manusia dalam susah payah. Susah payahnya di mana? Ketika mereka itu hidup di dunia. Banyak ujiannya, banyak cobaan. Ya. Karena dunia adalah sebagai apa kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kalian. Liyabluwakum. Ya, untuk diuji keimanan kalian, untuk diuji siapa di antara kalian yang paling baik, ayyukum ahsanu amal, yang paling baik amal. Dalam surat Al-Ankabut juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ahasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka ini, ya, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengucapkan beriman sebelum mereka itu diuji keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan susah payah kembali kepada manusia ketika hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Wa fil barzakh, dan juga ketika di alam barzakh. Ya, fase yang ketiga. Ya. Jadi setelah meninggal dunia, maka mereka tinggal di alam barzakh. Ini pun juga susah payah. Ada pertanyaan dari malaikat, ya. Munkar nakir, ya. Kemudian di alam barzakh pun ada dua kondisi. Apakah dia dapat nikmatul kubur, ya, atau adzabul qabr, ya. Apakah dia dapat nikmat ataupun azab, ya, azab kubur. Kemudian kata beliau, wa yauma yaqumul ashhad, dan juga manusia mereka itu bagaimana nanti ketika amal-amal mereka itu ditampakkan pada hari kiamat. Itulah yang menjadi penafsiran bahwasanya sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang kabad. Jadi kabad yang susah payah, itulah sifat manusia, baik itu di dunia, mau itu di alam barzakh maupun yang lebih, ya, dahsyat lagi adalah di alam barzakh. Kemudian kata beliau, ya, wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi 'amali yurihuhu min hadhihi asy-syada'id
wa yujibu lahu al-farah was-surur ad-daim. Dan sudah seyogyanya ya untuk berusaha ketika di dunia sudah susah payah, apalagi di dunia ekonominya sudah susah, kemudian di dunia dia tidak sholat, ya, di dunia tidak beramal salih, ya. Jadi ekonominya susah ditambah dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Nanti di akhirat lebih susah lagi orang-orang seperti ini. Ya. Tidak mengapa kita hidup di dunia sedikit susah, tetapi kita beriman kepada Allah dan beramal saleh. Supaya apa? Supaya tidak menjadi orang-orang yang Allah sampaikan dalam surat Al-Asr. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa yang semuanya manusia itu dalam kerugian. Ya. Jadi untuk keluar daripada orang-orang yang dikategorikan rugi adalah dia harus beriman, beramal salih, kemudian saling menasihati, berdakwah dalam kebenaran dan juga selalu menasihati dalam kesabaran. Jadi kita setelah mengetahui bahwa dunia ini sudah susah payah, sudah merepotkan kita, maka hendaknya bagi manusia untuk berusaha untuk beramal saleh. Yurihuhu min hadhihi syada'id, untuk menghilangkan dari kesusahan di dunia ini. Ya. Karena orang kalau berpikir di dunia ini, ya, yang dipikirkan adalah ekonominya terus, yang dipikirkan bagaimana nanti untuk memberikan nafkah, bagaimana nanti untuk memberikan biaya pendidikan anak, ya, di sekolah, di pesantren atau di perguruan tinggi. Jadi terposir pikirannya itu tentang dunia. Ya. Maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan kesenangan, sehingga dia harus punya kesenangan tersendiri, yaitu dengan beramal saleh, dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Al-farah was surur ad-daim, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaf'al, ya, fa innahu la yuzalu bikabidil adabis syadid abadal abad. Ya. Kalau dia tidak melakukan amalan salih, ya, maka dia akan mendapatkan susah payah. Dia akan mendapatkan kerepotan. Dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia. Ya. Jadi istilahnya rugi dunia apa? Ya. Tapi jangan sampai rugi akhirat. Ya. Jadi kalau dunia sudah susah, dunia sudah nggak dapat apa-apa, kemudian di akhirat juga tambah dahsyat, tambah susah lagi, kan ini susah kuadrat. Ya. Makanya kita sebagai orang beriman harus mempertahankan. Ya. Dunia memang semua orang dapat ujian, tapi akhirat jangan sampai rugi. Gitu. Maksudnya akhirat ini sebagai prioritas, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian wa yahtamil anna al-ma'na laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian penafsiran yang kedua, ini penafsiran yang pertama tentang laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Penafsiran yang kedua kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, makna ayat ini adalah laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk, ya, rupa yang sangat sempurna. Wa aqwam khilqati biqadri ala tasarrufi wal a'mali syadidah, wa ma'a dhalika fa innahu lam yashkurillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah. Jadi penafsiran yang kedua ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dalam bentuk wujud yang sempurna, ya, yang tidak Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang lain seperti jin, ya, ini wujudnya sangat ngeri. Ya. Makanya tidak ada jin itu dalam film-film horor, ya, misterius itu yang menampakkan keindahan, enggak ada. Jadi semuanya berdarah. Ya. Kemudian ada yang bolong, gitu, ya. Kemudian ada yang terpisah, ya, matanya dengan wajahnya. Jadi sangat
buruknya tampilan-tampilan daripada jin. Meskipun mereka pun bisa menjelma wujud manusia yang indah rupanya, tetapi sebenarnya mereka ini adalah wujudnya sangat buruk. Begitu juga dengan makhluk yang lainnya, binatang. Ini pun juga dengan wujud yang seperti itu yang kita lihat. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh Allah ciptakan manusia itu dengan rupa, dengan wujud yang sempurna. Kemudian yuqaddiru ala at-tasarrufi wal a'mali syadidah ma'a dzalika. Ya. Dengan kondisi penciptaan yang sempurna ini, tapi banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Bal bataru bil afiyah wa yatajabbaru ala khaliqihi fahasiba bi jahlihi wa dhulmihi anna hadhihi al-hala satadawwar lahu. Ya. Jadi kenyataannya manusia justru ketika dia mendapatkan rupa yang indah menawan hanya digunakan sebagai pembanding. Ya. Wajah saya misalkan lebih bagus, ya, atau bagi wanita mungkin lebih cantik daripada si fulan. Jadi sebagai alat pembanding ketika Allah ini menciptakan manusia, yang harusnya dia itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah berikan kecerdasan kepadanya, dia harusnya bersyukur kepada Allah, bukan malah sebagai alat pembanding dengan orang lain. Karena itu memang kondisi manusia pada umumnya. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan beberapa kebodohan, kezaliman dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Dia merasa lebih sempurna, lebih baik daripada orang lain. Wa ana sultanun, dan juga kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa anna sultan tasarruhu la yanzuluhu wa lihada qala ta'ala ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Jadi ketika manusia melakukan kejahilan, kebodohan, melampaui batas, akhirnya dia pun mengatakan ayahsabu alla yarahu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi menganggap apakah tidak ada yang bisa menguasai mereka atau lebih mulia di antara mereka. Jadi mereka menyangka bahwasannya sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Ya, dia yang paling sempurna, seolah-olah dia yang berkuasa. Tidak ada orang yang di atasnya, tidak ada orang yang lebih daripada dia. Maka sehingga penafsiran ini kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa yadgha wa yatafakhkhar bima anfaqa minal amwal ala syahwati nafsi. Sehingga orang yang seperti ini dia berpotensi besar akan melampaui batas, akan mengikuti hawa nafsu, hidupnya akan berfoya-foya karena menganggap dia yang paling sempurna ciptaannya. Ketika diberi kelebihan fisiknya, justru ia digunakan untuk melampaui batas, melakukan maksiatan, mengikuti hawa nafsunya. Fayaqulu ahlaktu malan luban. Sampai manusia ini mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak untuk melampiaskan hawa nafsu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, aku telah menghabiskan harta yang banyak itu maksudnya adalah kathiran ba'dahu fawqa ba'd. Harta yang banyak di atas yang lain. Wa yusammallahu ta'ala al-infaq fi syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta yang banyak itu yang mereka habiskan adalah untuk berfoya-foya. Harta yang ia gunakan untuk mengikuti, mengekor hawa nafsu. Wal ma'asi ihlakan. Dia habiskan hartanya untuk perbuatan maksiat, untuk mengikuti hawa nafsu, untuk hidup yang foya-foya. Li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqa. Maka orang yang menghabiskan hartanya ini tidak ada suatu yang bermanfaat baginya.
Bahkan akan mendatangkan adab dari Allah Subhanahu wa taala ketika hartanya itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang akan ya akan sengsara kelak ya. Kemudian kata beliau la ya'udu ilaihi min infaqi illa nadam wal khasar wat ta'ab wal qillah. Orang yang seperti ini yang hartanya digunakan untuk berfoya-foya, untuk melampiaskan hawa nafsunya, untuk bermaksiat kepada Allah, dia menganggap hidupnya ini sudah enjoy. Hidupnya sudah happy, tidak ada yang bisa mengusik. Tapi ingat bahwa perbuatan ini akan mendatangkan nadam. Nadam itu artinya penyesalan. Penyesalan kelak di akhirat. Wal khosar. Dan perbuatan seperti ini adalah akan mendatangkan kerugian. Wa ta'ab. Dan juga akan mendapatkan kesusahan, keletihan, wal qillah. Dan juga perbuatan-perbuatan yang merugikan baginya la kaman anfaqa fi mardatillah fi sabilil khair. Bukan seperti orang-orang yang ketika menginfakkan hartanya itu di jalan Allah, untuk membantu orang-orang fakir miskin, kemudian sebagian ditasarrufkan untuk pembangunan masjid, pesantren, kemudian ditasarrufkan lagi untuk membantu orang-orang yang kesusahan, meskipun nominalnya itu nggak besar. Tapi niat dan juga yang dia keluarkan itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak amalan itu ringan, amalan itu sederhana, tetapi karena niatnya itu ikhlas karena Allah, maka dengan ikhlas yang benar, yang tulus ini, amalan tersebut akan menjadi besar. Jadi orang-orang yang terus gunakan hartanya itu sebagian di jalan Allah, maka orang yang seperti ini fa inna hadza qattajirun ma'allah wa ribh ad'afan ma anfaqa. Orang yang seperti ini sama halnya dia itu sedang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berinfak itu sebenarnya dia itu sedang berniaga kepada Allah, dia keluarkan hartanya ke jalan Allah. Sebenarnya harta ini tidak habis, tidak hilang, tetapi Allah simpan. Makanya sebaik-baik tempat untuk menyimpan harta itu di jalan Allah, investasi di akhirat. Itu sudah tidak akan kebobolan. Sudah tidak akan mungkin akan terjadi phishing. Artinya dengan suatu data ternyata itu isinya virus untuk mengambil saldo yang ada di tabungan di rekening kita. Tapi yang namanya infak ataupun sedekah ini tidak akan pernah hilang. Meskipun nominalnya kecil, tetap akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan orang yang seperti ini, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'af. Orang yang memberikan pinjaman. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu sama halnya dia meminjamkan harta. Meminjamkan harta atau berinvestasi. Maka Allah akan kembalikan. Jadi apa yang kita gunakan? Misalkan dia gunakan untuk bersedekah, untuk infak, dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu pasti akan diganti. Allah sendiri yang akan mengganti. Jadi apapun yang kita keluarkan, maka Allah akan mengganti harta tersebut, bahkan Allah akan melipat gandakan. Qala Allah Ta'ala mutawa'idan, kata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu wa taala pun juga berjanji, hadzal ladzi aftakhara bima anfaqa fi syahwat. Itu orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ia mengatakan ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak seorang pun yang melihatnya? Ketika dia menghabiskan hartanya untuk foya-foya, dia mengira apakah tidak ada yang melihatnya perbuatan seperti ini. Ayyadunnu fi fi'lihi hadza anna Allah la yara.
Apakah dia menyangka bahwa perbuatan dia itu tidak diperhatikan oleh Allah? Ya. Wa yuhasibuhu 'ala as-saghir wal kabir. Bukankah Allah juga akan menghisab perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar? Maksiat yang kecil maupun maksiat yang besar. Bal qad ra'ahu Allah wa hafidha 'alaihi a'malu wa qul wa wakala bihi al-karam al-katibina likulli ma 'amilahu min khairin wa syarrin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan terus, ya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengintai, akan memperhatikan, akan mencatat amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah akan menyimpan suatu amalan tersebut di suhuf, di lembaran-lembaran yang ada. Kemudian Allah, ya, wa waqala bihi al-kiram, ya, al-kiramul katibin. Kemudian Allah memberikan tugas kepada al-kiram al-katibin, yaitu malaikat-malaikat yang akan mencatat, ya, amalan-amalan yang baik maupun yang buruk. Likulli ma amilahu min khairin wasyarr. Jadi apa yang dilakukan manusia, perbuatan yang baik dan yang buruk, ya. Jadi Allah tidak langsung mencatat dengan sendirinya, tetapi Allah, ya, berikan tugas kepada al-kiram al-katibin, ya, kepada raqib dan atid, ya. Sebagaimana dalam surat Qaf Allah sampaikan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang dikeluarkan oleh manusia melainkan di situ ada raqib, ya, ada malaikat yang pencatat amalan-amalan yang baik, ada atid pencatat amalan yang buruk. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, ya, di dalam ayat yang ke-8 dan yang sampai ke-10, tsumma qarrarahu bi ni'amihi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan nikmat-nikmatnya, yaitu dengan apa? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia, ya, dua buah mata, ya. Jadi matanya tidak satu, ya. Kalau matanya satu itu adalah ciri dajjal, ya. Kalau satu pun juga repot, ya. Sama juga dengan kendaraan, kalau spionnya satu kan dia tidak seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih paham dengan desain yang Allah ciptakan manusia itu, bagusnya itu dua mata. Bukan satu, apalagi tiga atau empat, depan belakang, tambah repot, ya. Jadi inilah desain yang sudah Allah sempurnakan penciptaan bagi manusia, ya. Allah berikan, ya, nikmat kepada manusia, yaitu dengan dua buah mata. Walisanan wa syafatain. Kemudian Allah juga ciptakan manusia itu lidah, ya. Lidah itu satu, lisan itu satu, dan dua buah bibir, ya. Ini juga sudah Allah lebih paham bagaimana dengan lidah yang ada, ya. Sama-sama air aja itu rasanya berbeda, ya. Air mata dengan, ya, air liur, ya. Kemudian yang ada di telinga, yang di hidung itu beda semua rasanya, ya. Jadi kalau lidah ini adalah airnya air tawar, sehingga dia bisa merasakan masakan, ini manis, ini pahit, ya, ini, ya, masam dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika Allah ciptakan air mata ini, air yang mana itu mengandung, ya, racun ataupun masam, ketika ada, ya, sesuatu yang masuk ke dalam mata kita, itu bisa langsung dia akan mati, ya. Jadi ini ada fungsinya, ya, air mata. Begitu juga dengan hidung, ya, atau telinga. Ketika ada binatang masuk ke dalam telinga ini, dia tidak akan bisa bertahan lama di situ, karena sudah mengandung zat yang bisa mematikan bagi binatang-binatang kecil, ya. Tapi ketika air liur ataupun air lidah ini tidak tawar, maka kita tidak akan bisa merasakan beberapa masakan ataupun rasa-rasa yang ada di dunia, ya. Jadi sama-sama air pun juga beda rasa, fungsinya pun juga berbeda. Ini kalau kita ingin mendalami bagaimana Allah ciptakan manusia dengan satu lisan, dua mata, dan dua bibir. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua mata, satu lisan, dan dua bibir, lil jamali wal basar wan nutqi wa ghairu dzalik
minal manafi'i ad-daruriyyati fiha. Jadi fungsinya ini adalah untuk keindahan, ya, keindahan ketika melihat. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, lisan ini fungsinya untuk an-nutq, ya, untuk berbicara. Kenapa Allah tidak ciptakan lisan ini dua sebagaimana mata dan juga tadi, ya, telinga? Karena supaya kita ini lebih sedikit untuk bicara dan lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, ya. Untuk melihat ayat-ayat kauniyah, untuk mendengar ayat-ayat qauliyah, ya. Ini salah satu hikmah. Kemudian kata beliau, fahadhihi ni'amud dunya. Inilah kenikmatan duniawi, ya, dengan dua mata, satu lisan, dua telinga. Ini termasuk di antara manfaat kenikmatan dunia. Tsumma qala fi ni'amil ladina. Kemudian Allah ingin menceritakan bagaimana orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam agama, wa hadainahu najdain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, ya, kepadanya dua jalan, ya. Jadi dua jalan ini ay tariqi al-khair wasyarr, ya. Dua jalan itu maksudnya jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Jalan yang di situ adalah jalan yang lurus dan satunya jalan yang bengkok. Bayyana lahu al-huda min ad-dhalal. Allah sedang menjelaskan antara petunjuk dan kesesatan. Warusdu minal ghayy, dan juga ar-rusyd, yaitu yang mendapatkan bimbingan, ya, jalan yang lurus daripada kesesatan. Fahadhil mananul al-jazilah taqtadi minal abdi an yaquma bi huquqillah wa yashkuruhu ala ni'amihi. Jadi dengan adanya nikmat-nikmat yang banyak, yang jazilah, yang banyak ini, seharusnya, ya, menuntut manusia ini untuk selalu menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, dan juga untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa an la yasta'ina biha ala ma'asillah, dan tidak dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam, ya, ayat setelahnya, ya, ini agak panjang, ya. Jadi kalau dikaji langsung nggak bisa, ya. Jadi surat Al-Balad yang kurang lebih ada 20, ya. Kita ambil 10 ayat terlebih dahulu. Insyaallah pada ayat yang ke-11 sampai 20 ini kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Kecuali kepada ayat-ayat ataupun surat-surat sebelumnya yang kita bisa sampaikan dalam satu kali pertemuan. Jadi ini dulu, ya, artinya dengan yang bisa kita ambil pelajaran dalam surat Al-Balad ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi surat Al-Balad adalah ada dua nama. Yang pertama itu surat Al-Balad, yang kedua apa tadi disebut dengan surat La Uqsim, ya. Itu nama lain dalam surat Al-Balad, La Uqsim. Sebagaimana Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan tafsir suratul La Uqsim. Beliau tidak mengatakan tafsir suratul Al-Balad, ya, tapi beliau mengatakan tafsir La Uqsim. Ini juga mengambil pendapat dari imam sebelumnya, dari Ibnu Atiyah, kemudian dari Imam, ya, Az-Zamakhsyari dan Imam Al-Qurtubi, ya, dari para salaf mufassirin sebelum. Jadi namanya adalah La Uqsim. Begitu juga pendapat dari para ulama yang lain, ya, Al-Balad ini adalah namanya Makkiyah. Sebagian ulama mereka mengatakan itu adalah Madaniyah, berdalil dengan firman Allah tadi, wa anta hillum bihadzal balad, ya. Dan ketika engkau tinggal di negeri tersebut, yaitu negeri Madinah. Tapi jumhur ulama mengatakan ini adalah Makkiyah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah, karena itu adalah negeri Al-Muqad wa Al-Muqarram. Kemudian faedah berikut yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam susah payah, artinya kembali kepada manusia, ya, mengalami kesusahan, kesulitan di dunia, di alam barzakh ataupun di akhirat kelak. Selanjutnya ketika dia mendapatkan
kenikmatan di duniawi, ya, dan dia menganggap bahwa dirinya tidak ada yang menguasainya, ya, tidak ada yang bisa mengontrol hidupnya, maka akhirnya dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabu allam yarahu ahad. Dia menganggap tidak ada seorang pun yang melihat amal perbuatan, ya, bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang haram akan diadab, yang halal akan dihisab. Kemudian ayat berikutnya Allah memberikan, ya, penjelasan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah ciptakan bagi manusia ini. Allah jadikan dua buah mata, Allah jadikan satu lisan dan dua bibir, dan Allah jadikan dua jalan, ya, yaitu jalan al-huda, jalan yang di situ ada petunjuk dari Allah, dan juga jalan ad-dhalal, kesesatan. Ya, ini 1 sampai 10 ayat yang kita sampaikan di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-11 sampai yang ke-20 di kesempatan yang akan datang. Nattafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.